Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiatri Ayulia Putri dengan NIM 12070200084 dari kelas Biologi B Fakultas Sains dan Teknologi UN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum analisis uji protein dengan cuka. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel makanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan atau membahas sedikit tentang protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur hidrogen, karbon, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein juga mengandung gula terpolbelerang dan jenis protein lainnya mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein memiliki 4 struktur, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Protein memiliki fungsi biologis yang berbeda-beda, yaitu katalis enzim, transport dan penyimpanan, fungsi mekanik, pergerakan, pelindung, dan proses informasi. Protein adalah molekul yang sangat besar sehingga mudah sekali mengalami perubahan bentuk fisik dan aktivitas biologis. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan sifat alamiah protein, misalnya panas, asam, basa, pelarut organik, dan garam. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 4 buah gelas, minyak, asam cuka, susu, kecap, dan telur. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan semua sampel pada masing-masing gelas yang telah disiapkan. Masukkan setiap sampel secukupnya. Setelah itu, beri label yang sesuai pada masing-masing gelas. Selanjutnya, nyalakan kompor dan masak air hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu masukkan semua sampel ke dalam panci tersebut. Tambahkan 10 tetes asam cuka pada setiap sampel, lalu diamkan beberapa menit dan amati perubahan yang terjadi. Ini adalah hasil praktikum analisis uji protein menggunakan asam cuka. Berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sampel yang mengandung protein yaitu putih telur dan susu. Hal ini dibuktikan ketika sampel putih telur dan susu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas, lalu ditetesi 10 tetes asam asetat menghasilkan gumpalan. Penambahan asam asetat ini pada larutan protein menyebabkan ion-ion H+ dari asam asetat terikat pada gugus-gugus bermuatan negatif sehingga mengalami perubahan pengutupan dari molekul. Perubahan pengutupan ini menyebabkan perubahan konformasi dari protein atau rusaknya struktur tersier atau struktur kuarter protein sehingga menyebabkan koagulasi. Protein akan terkoagulasi oleh pemanasan. Dari praktikum dan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil juga bahwa sampel yang mengandung protein paling banyak atau paling tinggi yaitu putih telur. Ini karena ketika sampel putih telur ditetesi 10 tetes asam asetat, terjadi penggumpalan yang cukup banyak dibanding dengan sampel yang lainnya. Sementara pada sampel kecap dan sampel minyak tidak mengandung protein. Ini karena ketika ditetesi 10 tetes asam asetat tidak terjadi penggumpalan sama sekali. Sampel teridentifikasi mengandung protein jika ketika sampel ditetesi 10 tetes asam asetat dan didiamkan selama beberapa menit di dalam wadah yang berisi air panas, terjadi penggumpalan pada sampel tersebut. Sementara banyaknya atau tingginya kadar protein pada sampel dapat dilihat dari penggumpalan yang terjadi pada sampel tersebut.
Setelah melakukan praktikum analisis uji protein dengan menggunakan asam cuka, mengakibatkan terjadinya koagulasi. Koagulasi dapat terjadi bila larutan protein berada pada titik isoelektriknya. Pada uji koagulasi, protein mengalami penggumpalan. Hal ini disebabkan oleh perubahan pengutuban muatan sehingga konformasi protein rusak. Pada praktikum ini, sampel teridentifikasi mengandung protein jika saat ditetesi 10 tetes asam asetat dan didiamkan di dalam wadah yang berisi air panas terjadi penggumpalan pada sampel tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.